الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القدوة الحسنة وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di pagi hari yang sangat diberkahi Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan ini, begitu melimpah kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita semua. Syukur adalah yang diminta oleh Allah, tidak perlu kita menghitung-hitung kenikmatan itu. Walaupun boleh saja kita mencoba merunut, menghitung, mengkompilasi berbagai kenikmatan sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, tidak pernah kau ciptakan ini. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sia-sia. Seluruhnya memiliki makna dan nilai buat kehidupan kita semuanya. Untuk itu marilah kita sempurnakan syukur kita dengan majelis ini, atau melalui majelis ini kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan berupa iman, kesehatan, kemudian kecerdasan, sampai kepada kemampuan-kemampuan yang lain juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang sangat-sangat mendasar di dalam pemanfaatan seluruh fasilitas yang Allah diberikan kepada kita tidak lain dalam rangka lebih mengenal lagi atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, penguasa, pengatur, bahkan yang terus memfasilitasi kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, para santri akib yang sudah seluruhnya di rumah saat ini, mudah-mudahan bisa mengikuti kajian ini sekali lagi dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita diberi iman, itu yang paling sering diingatkan oleh para ulama sebagai kenikmatan terbesar. Karena dengan iman kita meyakini perbedaan antara Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Perbedaannya bukan hanya pada nama, akan tetapi pada isi dan kandungan serta dimensi yang terdapat di dalam bulan-bulan itu. Seperti halnya hari antara Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan yang terakhir Jum'ah. Jum'ah yang diberkahi Allah melebihi hari-hari yang lainnya dan dijadikan sebagai Tuhan, Tuhan dari seluruh hari-hari yang ada, maka sudah barang tentu karena ada keimanan yang sangat-sangat kita yakini bahwa ada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai ruhaniah dalam setiap benda. Salah satunya adalah fungsi dari benda itu sendiri. Kalau kita punya HP, kelihatan ya handphone itu fisik ya, harganya bisa mahal atau tidak, itu pada fungsinya. Bukan pada benda yang kelihatan begitu mewah walaupun terbuat dari emas ya, mungkin hanya emasnya saja
Dan emas juga bergantung pada nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau ceritanya emas itu emas palsu, ya, ya tentu tidak punya nilai apa-apa. Begitu halnya kalau alat atau sejenis handphone itu canggih luar biasa, tapi hanya dummy gitu ya, hanya prototipe saja begitu ya, tidak sebenarnya, ya tentu itu juga tidak punya fungsi yang berharga, bahkan tidak akan menaikkan harga. Nah, begitulah dengan manusia yang dibentuk. Dari kemarin kita bicara tentang diri kita sebagai manusia. Anak-anakku sekalian, kita diciptakan dengan dua unsur yang paling menentukan. Yang pertama adalah jasad, fisik yang sifatnya kasat mata, setiap kita bisa melihatnya, wajahnya. Ya, satu persatu kita bisa amati, ya, matanya berbeda gitu dengan mata yang lain, hidungnya, telinganya, mulutnya. Ya, baru perbedaan bentuk, ya mungkin hanya presisinya sedikit-sedikit saja yang berbeda, itu sudah bisa membedakan wajah seseorang. Ya, wajah Faris dengan wajah siapa di sini? Ya, Sultan misalkan, itu sangat berbeda sekali. Atau dengan wajah Afifah, itu beda banget ya. Yang satu laki-laki, yang satu wanita katakanlah, yang satu ikhwan, satu akhwat. Nah, itu sangat beda sekali. Padahal kalau dicubit misalkan atau diperhatikan sama. Ya, di situ ada kulit ari, ada kulit, ada daging, kemudian ada tulang belulang. Hanya bentuk yang sedikit berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dari sisi gaya, kemudian penampilan, bahkan fungsi. Ya, fungsi seorang laki-laki tentu ada hal yang sangat berbeda dengan fungsi seorang perempuan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai kenikmatan yang luar biasa ini. Dan selanjutnya juga kita sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah atas diutusnya seorang Rasulnya yang terakhir, membawa risalah dengan penuh al-amanah, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh amanah, tidak pernah sedikit pun ya melakukan manipulasi atau korupsi terhadap amanat yang Allah berikan kepadanya. Nah, begitu halnya disampaikan kembali kepada para sahabatnya, para sahabat yang juga rata-rata mereka adalah umana, orang-orang yang amanah, ya, dididik, dicetak dengan adab dan etika oleh Rasulullah SAW, yang tradisi itu berlanjut sampai hari ini. Kita duduk dan hadir di sini melanjutkan kebiasaan para sahabat. Ya, salah satu di antara tujuan mereka duduk apalagi belajar adalah untuk beriman kepada Allah. Ijlis bina nu'min sa'ah. Anak-anakku sekalian, selalu saya ingatkan kalimat ini ya. Ya, anak pada dadang di sini, masya Allah, dadang doang, damang. Ya, ijlis bina min sa'ah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintahkan untuk menyempurnakan iman kita, ya salah satunya disambut oleh sahabat Rasulullah SAW dengan memanfaatkan setiap momen kesempatan duduk juga untuk beriman kepada Allah saat dan sesaat. Apalagi pada kajian kita di hari yang ke-26 ya Pak Masri. Hari ini 26, nanti malam insya Allah malam yang ke-27. Dan saya berharap kepada seluruh hadirin, terutama anak-anak santri dan santriwati, memanfaatkan malam nanti khususnya, mau dari siang harinya juga boleh beriktikaf di masjid, kemudian memasuki maghrib, isya dan seterusnya kita standby, fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dengan niat
Ya, karena Allah semata imanan wahtisaban. Man qama lailatal qadri, dalam satu ungkapan disebutkan lagi siapa yang berdiri, maksudnya ibadah di malam al-qadar imanan wahtisaban. Dua kalimat ini ya Pak Masri sering kali diingatkan. Dasarnya adalah iman dan ya Ustadz Hudzaifah ihtisaban, tidak berharap kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata kita melakukannya anak-anakku sekalian bukan karena ustadz atau perintah pesantren, bukan. Kalian sudah terbiasa sekarang untuk berusaha melakukan amal-amal kita semata karena kita yakin dengan Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Itu lebih baik ya dan lebih utama ya. Wa ma indallahi khairun, apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu mulai dari pagi ini ayo kita semuanya bekali salah satu di antara tadi ya syarat menegakkan salat atau menghidupkan malam al-qadar sekalipun itu manakala didasari dengan keimanan wahtisaban dan semata-mata tidak berharap apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridhonya, rahmat serta ampunannya. Maka yang paling banyak digunakan wirid ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam al-qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, sungguh engkau maha pengampun ya, sungguh engkau maha pemaaf, fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Ya, terutama dari dosa besar, dosa kecil, tidak terkecuali mungkin ada tata krama sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pada tempatnya, ya, tidak layak diungkapkan kepada Allah, tidak layak kita lakukan untuk Allah dalam salat kita, dalam puasa kita, tilawah Quran atau apapun kurang etis, kurang etika kepada Allah, ya tentu di situ semoga Allah memaafkan kita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, pada kesempatan ini kita masih akan terus menggali bagaimana iman ya yang tadi oleh Allah dinyatakan sebagai yang sangat fundamental dan mendasar, bahkan mendasari setiap panggilan Allah kepada hamba-hambanya untuk beramal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu belajar beriman seperti tadi Mu'adz bin Jabal setiap kali duduk atau pada saat duduk tertentu dia ngajak sahabatnya untuk beriman. Nu'min sa'ah, kita beriman sesaat. Nah, kita duduk saat ini mungkin 1 jam ke depan juga tidak lain dalam rangka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, belajar beriman, menguatkan keimanan, bahkan tajdidul iman sampai pada tingkat ya memperbaharui iman kita melalui ilmu yang insya Allah akan terus kita pelajari bersama melalui kitab atau sebuah dokumen keilmuan yang luar biasa yang dinamai atau dengan judul Syu'abul Iman, ya, cabang-cabang keimanan, ya, paling tidak sekitar 74, ada yang mencatat 77 cabang keimanan yang mungkin sebenarnya lebih daripada 70 ya. Hanya ini yang kemudian ya patut dipelajari, dan 70 cabang ini insya Allah sudah mencakup seluruh dan berbagai aspek yang mesti kita korelasikan dan kita hubungkan, kita kuatkan pekerjaan ini dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah disinggung pembahasan tentang cabang iman ini dimulai dengan ma'rifatus shani. Bagaimana kita harus mengenal siapakah Sang Pencipta. Karena
Sumber keyakinan kita bersumber dari Al-Khaliq ini. Allah sebagai pencipta segala sesuatunya. Pencipta dan yang maha mengadakan seluruh alam. Manusia, alam semesta, ya, cakrawala, kemudian sampai malaikat pun termasuk jin seluruhnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh benda langit, seluruh langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui pemahaman itulah penjelajahan pemikiran kita, penelusuran terhadap sebab akibat yang muncul, ya, yang terjadi tentu saja kepada yang diciptakan, ya. Boleh jadi bahkan banyak hal yang berlaku untuk ciptaan tapi tidak berlaku untuk yang maha menciptakan. Saya sering contohkan bentuk model, ya, atau cara kerja, misalkan benda yang dibuat manusia, katakanlah ya seperti kamera umpamanya, diciptakan bentuknya saja beda, tapi dia mengambil mirip mata yang bisa merekam, kan begitu ya. Tapi pengen bikin kamera segede mata dengan kecanggihan seperti mata, tentu saja itu susah luar biasa, ya. Kalau mau bikin kamera mirip mata dengan kecanggihan seperti mata, mungkin itu harus segede Depok kali ya. Ya, gimana bawa-bawanya nanti? Karena kecanggihan mata ini, apalagi sensor-sensornya, kemudian ditambah dengan saraf-sarafnya itu, ya. Dan saraf ini tidak dimiliki oleh kamera secanggih apapun, dan belum lagi biayanya, harganya yang sangat mahal. Kita ingin membeli kamera, ya, dengan daya tangkap yang sangat bagus, itu ya ada yang ya seperti inilah, Canon 5 juta, ada 10 juta, ada 100 juta. Yang paling mahal berapa, Pak Masri? Ya. Ya. Dengan 80 sampai 100 jutaan, ya. Itunya. Ya, itu artinya sudah kategori mahal kalau buat kita, kan begitu. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, mengenal Allah Subhanahu wa taala kemarin ya dilakukan pertama melalui as-sam'u, bagaimana memfungsikan pendengaran kita yang cerdas untuk menyimak apa yang disampaikan, diserap, disimpan di short term memory, kemudian pada long term memory, pada memori jangka pendek dilanjutkan ke memori jangka panjang, disimpan sampai tua nggak lupa insya Allah. Apalagi memori yang terbaik tentu saja yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jal, ya, melalui dua pencatat yang tidak pernah tertidur, ya, tidak pernah istirahat, ya, untuk mencatat seluruh pekerjaan kita. Siapa itu, Ustaz Fatur? Raqibun Atid, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, seluruhnya merakam peristiwa-peristiwa kita semuanya, anak-anak sekalian, ya. Pak Dadang, ya, bagaimana kita duduk seperti ini, semuanya diketahui olehnya. Dua malaikat mendampingi kita senantiasa. Dzikri, Afifah, Thabita, Izzati, Ridwan, semuanya kita sedang bersama-sama, ya, dimonitor oleh kedua malaikat. Belum lagi kemarin sudah saya sampaikan, kita juga tidak hanya Nikola diliput oleh dua malaikat, tetapi dua gelombang malaikat yang bertugas malam dan siang bertemu di pagi ini, subuh ini. Mudah-mudahan mereka masih bersama kita, ya, menyaksikan apa yang sedang kita lakukan ini, dan titip, ya, kepada para malaikat yang hadir bahwa kami mendambakan keimanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya meyakini adanya surga yang kami rindukan, begitu halnya meyakini neraka yang kami selalu berlindung dari
neraka itu kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ampunannya. Masyaallah muslimin, ya, setelah kita mendapatkan pengetahuan melalui pendengaran, dan kemarin sudah saya sampaikan nih pada Dang bahwa yang namanya ilmu itu pertama melalui kuping kita, pendengaran kita. Saat kita dilahirkan, Allahu Akbar, semuanya kita dengar. Ya, roh kita yang sudah ditiupkan dalam tubuh kita sekian bulan yang lalu, katakanlah 3 atau 4 bulan selama di alam rahim, sehingga merubah jati diri kita yang tadinya hanya kumpulan daging dan tulang belulang serta darah, kemudian berubah menjadi yang namanya janin, embrio seorang manusia yang kemudian dilahirkan di muka bumi. Diajarkan ajaran pertama bagi seorang muslim adalah nama terbesar. Allahu Akbar, sampai kepada kalimatul ikhlas. Kalimat yang paling ikhlas, kalimat kesucian diri, yaitu dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sementara ya upaya atau ilmu bagaimana mengenal Allah selain melalui pendengaran, informasi-informasi dalam pertumbuhan kita, tidak hanya saat kita bayi belajar melalui pendengaran yang paling utama, hari ini pun yang paling dominan dalam belajar dan sangat menentukan adalah justru telinga kita, ba'dallah, tentu sesudah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun mata kemana begitu ya, Nikola atau ibu-ibu, ada Bu Heni di sini, walaupun mata kita kemana, tetapi yang penting kuping kita seluruhnya konsentrasi dengan apa yang disampaikan. Insya Allah akan dapat. Ya, maka dari itu Allah mendahulukan inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, kemudian ketika proses pembelajaran itu masuk pada lingkaran atau domain lainnya, terutama domain fisik kita, mulai dari pengamatan mata kita, termasuk tadi pendengaran juga masih difungsikan, dan hati, ya, yaitu akal pikiran kita dilibatkan. Nah, melalui pendekatan akal ini, kemarin sudah disinggung juga, diawali dengan penelitian, penjelajahan, pengamatan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana diri kita tersusun tadi, misalkan awal penciptaannya, mulai dari sarifati tanah, yang kita makan tuh sarifati tanah semuanya. Betul nggak, Kang? Kang Mas Leman, ya, dan seluruh pemirsa yang saya muliakan, yang di Khas TV, IGC Official, Akib Official, dan di Leman FB, Leman Facebook, dan juga satu lagi ini ikutan kelihatannya, ya, Ustadz, ya, Ustadz, Ustadz apa? Uji Al-Hakim, ya. Kepanjangan apa Uji tadi? Oh gitu. Uji Al-Hakim ya panggilannya. Baik hadirin sekalian yang saya muliakan, ya, semua yang kita makan menjadi nutrisi, protein segala macam itu sumbernya dari tanah. Subhanallah. Satu jenis tanah terhampar ditanami benih yang berbeda-beda. Cabai, ya, cengek. Cengek itu cabai kecil. Ya, kemudian apalagi padi, sampai ke rumput. Rumput itu pun dimakan oleh yang namanya binatang ternak seperti sapi,
Ya, kemudian safinya kita makan lagi dagingnya. Ya, seperti itulah siklus manusia. Intinya kembali ke tanah. Walaupun kita makan daging ceritranya, itu bagian dari sarifati tanah. Bahasanya sulalatim mintin, sulalah sarifati tanah. Sarifati tanah itu macam-macam isi dan kandungannya. Saya kira di sini para pakar kimia, biologi, bahkan geologi. Geologi ini bukan ilmu geol, ya, tapi ilmu terkait dengan geo, ya, kaitan dengan bumi, tanah, pertanahan segala macam. Itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengenal Allah melalui keilmuan ini. Ya, dengan critical thinking, kebiasaan berpikir kritis. Ini juga salah satu mata pelajaran yang diajarkan di AQIBS Al-Qudwah Islamic Boarding School, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita dilatih berpikir kritis. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan itu, bahkan menantang kita. Natahadda, yatahaddana, challenge. Al-Quran menantang kita untuk berpikir kritis, ya, untuk coba kita melihat. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ditantang. Jika kau masih ragu juga dengan apa yang kami turunkan dari kitab Allah ini Al-Quran, tolong datangkan satu surat. Bikin satu surat oleh kamu kalau mampu. Dengan kapasitas kemampuan. Bila perlu undang seluruh dunia yang ahli bahasa Arab, duduk bersama, kemudian merumuskan satu surah saja. Bikin satu surah. Mungkin secara kata-kata kelihatan indah seperti sastra. Tetapi beda dimensinya, muatannya, terutama nilai hudannya itu. Petunjuk dari surah itu apa? Untuk apa? Hanya menjelaskan tentang misalkan al-fil. Ya? Halo? Al-fil kan pernah tuh. Ya, salah seorang di antara nabi palsu bikin sebuah surah yang judulnya sama katanya tentang gajah. Tapi cuma cerita gajah. Wadailuhu tawil, belalainya panjang. Seorang juga tahu yang begitu. Terus apa makna di balik itu seluruhnya? Tidak. Beda dengan ketika Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan hai Muhammad bagaimana Tuhanmu memperlakukan mereka para tentara gajah. Di situ tergambar tentara gajah, sebuah pasukan yang disiapkan begitu canggih waktu itu, kendaraan atau sarana pertempuran yang selain kuda, gajah jadi pilihan utama waktu itu karena dia punya kekuatan dan kehebatan yang luar biasa. Terjadi pertempuran dengan pasukan gajah. Dari mana dia melakukan perjalanan dari Ethiopia sampai ke Makkah Al-Mukarramah, ingin menghancurkan Ka'bah, seluruhnya dihancurkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, sekali lagi pada saat kita ingin mengenal Allah melalui akal pikiran kita, Allah memfasilitasi kita dengan kemampuan berpikir. Untuk kita gunakan berpikir ini secara kritis. Coba lihat satu persatu di antara kita. Fokus di sini, ini juga salah satu di antara arahan para ulama dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW dalam persoalan ciptaan ini atau persoalan mengenal selain Allah, itu tidak lepas dari persoalan ciptaan itu sendiri, kemudian siapa yang menciptakan dan bagaimana dia diciptakan. Fokus di situ saja. Ciptaan ini ada atau tidak ada sebelumnya, kemudian kalau tidak ada, terus siapa dong yang menciptakannya? Yang menciptakan itu harus dilihat, ciptaannya itu begitu hebat, rapi, canggih. Satu saraf saja nih. Halo? Hadirin sekalian yang saya muliakan, kalau kita nih Afifah atau siapa Ridwan di sini saraf mata ngedip tuh.
saraf kedip mata putus atau dicabut. Ya ngeri juga tuh, melotot aja seharian, nggak bisa ngedip, ya, atau merem terus nggak bisa melek, ya, buta sih enggak, cuman kehilangan saraf ngedip. Yang paling repot nih, Pak Dadang saya sering bilang kalau kehilangan saraf senyum tuh. Ya, dari tadi nggak kelihatan senyum tuh, coba kalau kehilangan saraf senyum kita ya nggak bisa apa-apa di situ, dibilangnya atau dianggapnya kita ya sedang tidak suka aja pada orang, benci sama orang, padahal ketika dikonfirmasi, kenapa sih lu nggak senyum-senyum dari tadi? Nggak tahu nih, saraf gua lagi hilang. Coba ke dokter untuk ngurus saraf senyum saya diperbaiki. Nah, itu saja luar biasa anakku sekalian. Nah, model critical thinking, berpikir kritis terhadap peristiwa yang ada dan terjadi juga sudah diantarkan. Kita kuatkan ya pada pagi hari ini untuk kita menjelajah lebih jauh lagi. Nah, pada saat kita melihat diri kita, jadi dalil pertama, argumen pertama, bukti pertama, ya, yang patut kita jadikan sebagai bukti kehadiran dan keberadaan Sang Pencipta adalah coba lihat nafsul insan, jati diri manusia itu sendiri. Dilihat dirinya, dia akan temukan, oh iya, saya kok ada di dunia, ya, dan tidak ragu lagi bahwa saya ada. Fayaktub kaifa kana sababu wujudihi. Terus kenapa saya ada seperti ini? Coba terus lanjutkan tuh. Ya, uraiannya, analisanya, kok saya bisa besar seperti ini? Kenapa ya? Coba dicek, dikonfirmasi dengan ilmu biologi, konfirmasi dengan ilmu kimia, konfirmasi dengan ilmu nutrisi, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Oh, ternyata saya bisa besar ini karena terjadi sebuah proses regenerasi sel dalam tubuh saya dari yang tadinya 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16 terus berkembang, bahkan setiap hari terjadi pembaharuan, ya, peremajaan sel-sel kita sehingga sel saya kok utuh ya hari ini, dari kemarin masih seperti ini, alhamdulillah, bahkan semakin baik umpamanya. Ya tentu terjadi regenerasi sel. Kalau tidak, maka akan terjadi stagnasi, berhenti di situ, mati sel itu. Kalau sel itu mati, maka mengakibatkan tubuh kita juga bisa mengerut, ya, kemudian peot, akhirnya lama kelamaan juga ikut mati, ya. Kaifa kana sababu wujudihi, pas dia menganalisa, oh saya itu ada karena dilahirkan oleh kedua orang tua. Kalau gitu kita tanya, siapa penciptanya, ya? Yang menciptakan saya itu siapa? Yang jelas saya lahir dari rahim seorang ibunda yang sangat saya cintai. Pertanyaannya, apakah ibu dan ayah pencipta saya? Halo? Ternyata setelah dikonfirmasi, dipelajari, enggak juga. Bapak dan ibu itu hanya merupakan fasilitator keberadaan saya. Terus kalau begitu saya lahir dari seorang ibunda, kemudian ibu saya dan ayah saya juga sama, lahir dari bapak dan ibunya yang kita kenal sebagai kakek. Terus sampai mana? Kalau gitu siapa manusia pertama yang diciptakan? Mentok sampai di situ. Ya, kita juga mentok siapa pencipta kita yang sebenarnya. Oke, manusia pertama adalah yang Maha Menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang mengklaim, yang mengaku dirinya sebagai Sang Pencipta. Tidak ada selain Allah yang berani mengaku sebagai Sang Pencipta. Dan itu penuh dengan bukti, argumen serta penjelasan. Faya'lamu annahu qabla wujudihi kana adaman. Begitu dia menatap, ya, dirinya sebelumnya, kita juga kita kan suka ditanya tuh, Pak Patur, tahun berapa lahir? Halo? Tahun 99, ya, tahun 99. Tahun 98 sudah ada belum? Nah,
Berarti sebelum itu kita belum ada. Kita baru ada saat dilahirkan tahun 99 katanya Ustadz Fatur. Ya, begitu halnya dengan Thabitah dilahirkan tahun berapa? Seperti itu. Sebelum tahun itu kita belum pernah ada. Wa annahu lam yujad nafsuhu id lam yakun lahu binafsihi ilmun fi hali adamihi. Nah, dia juga tidak bisa begitu halnya dia menyadari annahu lam yujid nafsahu, bahwa dia tidak pernah mengadakan dirinya sendiri. Kamu lahir kenapa? Ya karena saya sendiri dong, saya bisa hadir ke sini. Loh, kok bisa? Hebat banget begitu ya. Mengaku dirinya ada karena dia yang mengadakannya sendiri. Irlam yakun lahu binafsihi ilmun. Karena dia belum pernah tahu terhadap dirinya dalam kondisi ketiadaan dia. Wala bikaifiyati ijadihi. Dan termasuk cara keberadaannya. Gimana saya bisa ada ke muka bumi ini? Nah, tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Kecuali sekali lagi, kita telah didahului oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Nah, selesai kita menatap diri kita, kemudian ibunda ayahanda kita, kakek nenek kita, moyang kita ke sana seluruhnya secara tasalsul, secara Secara berurutan. Nah, tentu kita juga nanti akan melihat. Fayanzuru ila sababil ladzi khalaqal kulla min, atau alladzi khalaqal kulla min wa ila sababi baqaihi muddatan ma. Maka selanjutnya dia pun akan melihat sebab yang telah menciptakan segala sesuatu dan sebab kekekalan dan keberadaannya sampai hari ini, walaupun untuk sementara waktu. Katakanlah kita hadir selama 60 tahun. Siapa yang menyebabkan saya tetap bertahan selama 60 tahun? Tentu orang di sini. Akal manusia ditantang, ya. Fala yujad illa al-maddatu allati maddat ajsada al-kulli ila hinil adam. Wa huwa al-ghidha wat-turab, ya, al-ghidha min at-turab wal ma' wal hawa wan nar. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Apa yang menyebabkan dirinya bisa bertahan? Dia hanya bisa mengamati adanya benda. Benda yang telah membuat jasad seluruhnya itu mampu bertahan sampai pada saat dia tidak ada dulu. Berapa tahun? Saya misalkan sekitar 56 tahun. Dari asal tidak ada, kemudian ada, dibentuk tadi dari sarifati tanah kemudian setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, roh, kemudian dibungkus lagi tulang belulang, lahir ke muka bumi, begitulah terus. Yang membesarkan saya secara kasat mata kelihatan hanyalah benda-benda yang dimakan oleh ibunda saya. Yang selanjutnya benda-benda yang saya makan hari ini. Itulah saya. Dari mulai saya tidak ada menjadi ada. Dan saya bertahan sampai hari ini. Apa? Madah itu, materi itu tidak lain adalah benda yang kita konsumsi itu adalah al-ghidha, gizi, makanan. Dari mana itu makanan? Minat turab, dari tanah, walma yang bersumber langsung dari tanah, walma air, wal hawa udara melalui oksigen, wanar serta api. Tidak lepas daripada 4 komponen itu. Fayajidul kul makhlukun. Ternyata yang 4 ini juga makhluk. Dia diciptakan keberadaannya. Kenapa? Karena asal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Wahya madatu wujudihi wa sababu baqaihi. Ya, dan itu merupakan materi keberadaan dan sebab
kebertahanan atau kelangsungan kita di muka bumi itu tidak lepas dari 4 unsur tadi itu, Pak Masri. Tanah, air, udara, satu lagi api. Ya. Fayarji'u nadharuhu ilal alamil akbar. Begitu dia menatap dirinya seperti itu. Sebagaimana firman Allah, gimana Ustaz? Ya, dari tadi belum ketemu namanya. Ustaz Hudzaifa. Ustaz Hudzaifa, ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyan annahul haq. Ya, kami akan perlihatkan kepada mereka manusia itu ayat-ayat kami dalam diri mereka. Fil afaq, di alam semesta ini. Nah, ketika Allah mengatakan akan kami perlihatkan, jelas Ustadz Leman, kata-kata sanurihim ini sangat erat hubungan dengan ru'iyatuna, pandangan mata kita. Artinya observable, sesuatu bisa diobservasi, bisa diamati dan bisa kelihatan tuh. Ya, afaq, kita bisa melihat pagi-pagi muncul matahari kok bergerak. Bukankah matahari ini mati? Benda mati itu nggak bisa bergerak, dan Paris nggak bisa. Itu kok tiba-tiba pakai kaos biru begitu, nggak tahu nih tiba-tiba masuk aja. Betul, nggak digerakkan oleh kita, dimasukkan pada badan kita. Nggak mungkin, itu jilbab tuh. Ya, Thabitah kok tiba-tiba nempel aja katanya. Nggak mungkin lah, pasti ada yang menggerakkan. Apalagi benda mati yang begitu besar, yang namanya matahari, bulan, fil afaq, seluruh bintang-bintang yang ada. Kita melihat matahari bergerak di pagi hari. Pertanyaannya, siapa yang mengadakan dan menggerakkannya? Subhanallah. Nah, oleh karena itu, sesudah itu dia menjelajah seluruh makhluk yang lainnya. Ya, fayarji' nadharuhu ilal alamil akbar, ke alam yang lebih besar lagi. Ya, lamma wajadal juz'iyat kullaha mithlahu yalzamuha ma yalzamuhu fayajidu tarkibahu wa tarkibal hayawan wan nabat wal ma'adin minal alamil akbar wa huwa juz'un min ajza'ihi faya'lam bid-darurah annahum minhu idhil juz'u ba'dul kulli wa anna hadhihi al-arba' allati hiya al-ardu wal ma' wal hawa wan nar minha yustamaddu kullu makhlukin. Nah, ketika dilakukan observasi penelitian, terus dijelajah, dicek misalkan yang namanya matahari juga ternyata terbuat dari tanah. Tapi tanah matahari ini berbeda dengan tanah dunia. Kemudian matahari juga ternyata memiliki api yang sangat dahsyat, luar biasa. Kemudian semuanya di alam ini, oksigen dan lain sebagainya tidak lepas dari yang namanya udara. Udara kemudian juga tidak bisa lepas dari air. Air yang dipanaskan menguap ke atas menjadi udara yang begitu, atau gas menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh kita, apalagi diurai. Kalau kita masukin air ke hidung, itu hanya masuk berapa yang ada perih. Tapi begitu air menjadi gas dan udara oksigen, oksigennya langsung diserap oleh kita, masuk ke otak kita, masuk ke seluruh tubuh kita, bahkan darah kita, semuanya tidak terasa. Seakan-akan itu berasal dari air. Tidak lepas itu diantaranya oksigen dengan hidrogen dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan tadi, hewan, tanaman, tumbuhan, apapun sekali lagi ternyata tidak lepas dari unsur bumi, kemudian air,
udara dan termasuk api, terutama api yang yang dipancarkan melalui matahari. Subhanallah. Faminal ardi ya'kul wa minal ma'i yashrab wa minal hawa yatanafas wa minan nar yataharrak harakat at-tab'il gharizi. Subhanallah. Jadi di sini bagaimana penulis buku ini, Syekh Al-Qasri ini luar biasa ya. Mengajak kita menjelajah. Saya yakin ini mencerminkan sebuah supremasi ilmu pengetahuan di zaman beliau di Andalus. Dia mengupas tentang iman itu dari sisi logika pemikiran kita. Ada bahasa dengan ya'lamu bid-darurah. Nggak usah diperdebatkan. Ya, setiap orang darurah itu common sense saja, kita sepakat bahwa ini batu, ini kayu, ini pohon, ini daun, itu sudah common sense. Gak perlu diajarkan secara detail, secara umum kita sudah kenal benda-benda itu, ma'asyiral muslimin. Nah ternyata faminal ard, manusia itu dari bumi lah, yakul dia makan. Wa minal ma, dari apa? Dari air itu sendiri yashrab dia minum. Di mana seluruh tubuh kita lebih dari 70% terdiri dari air. Bukan begitu ya? Lebih dari 70, bisa 80%, bisa saja bisa 90% itu terdiri dari air. Kalau kemudian kehabisan saja air ini, kehabisan dari standar yang ditetapkan, maka akan terjadi yang namanya dehidrasi. Itu yang ditakutkan orang kalau puasa sampai tidak minum, ya, karena menggunakan otak dan pikirannya saja. Dalam teorinya, kalau kami berpuasa sampai tidak minum sama sekali, impossible kita masih hidup. Ya, saya pernah kajian di Australia dengan masyarakat Indonesia waktu itu, dan dia menceritakan pengalaman Ramadan, karena saya bertugas waktu itu di bulan Ramadan, Pak Masri. Ya, salah seorang calon doktor ya di sebuah universitas di, kalau nggak salah, di Queensland. Sekarang dia adanya di, kalau nggak salah, di NTB atau di mana, Mataram gitu. Nah, dia sempat ditanya oleh temannya di kampus itu, dia bilang, kamu are you fasting? Dia bilang, iya dong, saya Muslim, saya berpuasa. Ya, ketika diajak siang harinya untuk minum aja dia, katanya, ya enggak, saya berpuasa. Kamu puasa sampai enggak minum, katanya. Iya, saya berpuasa itu sampai sama sekali tidak minum dan tidak boleh minum. Ya, nah akhirnya kata dia impossible, enggak mungkin. Kamu bisa mati. Jawab dia, alhamdulillah. Sudah sekian tahun saya ikut berpuasa, bertahun-tahun lamanya, alhamdulillah saya nggak mati. Dia bilang, ya kayak begitu tuh Pak Masri. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang saya banggakan dan saya muliakan. Jadi bagaimana akal diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta satu-satunya yang telah melahirkan atau menciptakan seluruh makhluknya. Bahkan makhluk yang diciptakan itu pun bisa menciptakan yang lain. Walaupun dengan kapasitas bahasa sama, tapi dimensi ciptaan yang berbeda. Ada satu kata untuk Allah yang dikenal dengan badi'us samawati wal ard. Allah itu menciptakan dari kata bada'a. Bada'a itu suka digunakan dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya sama sekali. Tidak ada modelnya. Jadi kalau ibadah itu ada contohnya walaupun secara global dari Nabi SAW, kemudian kita menekuninya sendiri tanpa menambah syariat yang ada, tidak ada masalah di situ. Tidak bisa dikategorikan bid'ah asal ada contohnya. Ada landasan hukum dan dalilnya. Bismillah. Misalkan fadhkurullaha katsir. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Saya mau beristighfar setiap hari 1000 kali. Silakan aja kalau mau komitmen, asal tidak menambah ketentuan syariat.
Misalkan dia mewajibkan kepada orang lain untuk ikut beristighfar 1000 kali. Jangan. Ya, bagi yang punya kemampuan silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, Badi'us samawati wal ard menunjukkan bahwa Allah itu pencipta seluruh langit dan bumi, yang sama sekali langit dan bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Karena yang mengadakan dari asal tidak ada sama sekali menjadi ada adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Nah, pada saat pandangannya melihat alam yang lebih besar, maka dia menemukan seluruh bagian-bagian alam tidak terlepas dari 4 komponen tadi itu. Ya. Nah, tadi manusia bisa makan itu dari asal sarifati tanah dalam bentuk makanan bergizi, ya, beras yang berkualitas atau jagung berkualitas asalnya dari tanah, atau sayur mayur yang sangat bagus yang juga asalnya dari tanah, atau yang dia minum dari air berupa air yang dia kemudian bernafas, yaitu dari hawa, dari udara dan dari api. Dia pun bergerak dengan pergerakan secara tabii dan pergerakan ya secara naluri dia nantinya. Refleks kita bisa bergerak ini kan tidak lepas dari efek panas yang ada dalam tubuh kita ya, Pak Masri ya. Efek panas itu tentu itu mengandung salah satu bagian api yang ada di dalam tubuh kita. Ada panas dalam tubuh kita. Kalau tidak ada panas dalam tubuh kita, maka susah bergerak kita nantinya. Ya, ya, tidak ada pembakaran. Ya, itu seperti pembakaran lemak atau pembakaran energi yang lainnya, sehingga dengan energi kita bisa bergerak bersama-sama. Dan itu dilakukan melalui adanya unsur api di dalam tubuh kita. Kalau dibilang api ngeri juga ya. Tubuh kita kan suka panas gitu ya. Mau tidak mau di situ berarti ada unsur api, walaupun api tidak dalam pengertian seperti api yang kasat mata kita lihat. Nah, sebagaimana udara tadi, sebagaimana air tadi ketika masuk dalam tubuh kita, air juga sudah kemudian bisa berubah nantinya di dalam tubuh kita. Udara, ya begitu dan seterusnya. Fayajidul aqlu hadhil kulliyatil arba. Akal kita pada akhirnya menemukan seluruh yang 4 ini, ya, dan seluruh bagian-bagian yang tersusun dari yang 4 ini, sehingga kita berkesimpulan nantinya, siapakah yang mengadakan, yang menciptakan yang 4 ini, masyarakat muslimin. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, dengan kita menjelajah seluruh alam yang ada, fayajid, maka dia menemukan alam as-samawati wal aflaq wan nujum, ya, alam langit, cakrawala, bintang. Fayajid ajsaman idhaman dhati ajza'in wa jawahir la tuhsa wa jama'ati kawakib sigharan wa kibara wa hamran wa bayda wa ila safrati wa zarqa mukhtalifatun fi sighar wal kibar wa harakatin kathira wa dawratin mukhtalifah wa yajidu ajsadan qad indhamma kullu juz'in minha ila sahibihi wajtama'at kulluha fasarat syai'an wahidan wa jisman wahidan, dan seterusnya. Wa arja'uha wasi'atul atraf wal afaq. Subhanallah, kalau dijelaskan satu persatu kata-katanya akan sangat dahsyat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka silahkan untuk para santri belajar bahasa Arab lebih jauh lagi untuk nanti bisa memahami kata demi kata yang lebih baik. Saya sampaikan kesimpulannya saja bahwa pada saat itulah seorang mukmin menemukan alam langit dan bumi itu terdiri dari bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil itu yang kemudian dalam ilmu kimia, ya, bahkan ilmu anatomi tubuh atau kalau anak amang bukan tomi, anatomi.
Ya, masyarakat muslimin dalam ilmu anatomi, ya itu bisa dirinci satu persatu. Bahkan sekarang bukan hanya anatomi tubuh ya, anatomi ekonomi, misalkan dibedah asal usul ekonomi itu dari mana, konstruksi tubuh ekonomi itu seperti apa, begitu halnya dengan politik ya, asal usulnya dari apa dan dari mana politik itu dan seterusnya, sehingga dengan mengetahui asal usul dari mana kita bisa mengenal secara lebih baik lagi. Nah, begitu halnya kita. Tubuh ini kalau dirinci satu persatu dengan fungsi yang berbeda-beda, subhanallah. Ya, bahkan itu bagian nutrisi ketika masuk pada bagian jemari kita, di situ di jemari itu ada bagian tulang jarinya, ada bagian kukunya dan seterusnya, itu seluruhnya membutuhkan nutrisi. Yang begitu masuk pada bagian-bagian tadi, maka dia berfungsi dengan fungsi masing-masing. Nah, begitu halnya dengan tanah, tanah yang membentuk matahari atau tanah yang membentuk benda-benda langit yang lainnya, tanah yang membentuk bumi, struktur bumi itu seperti apa, komponen-komponen yang ada di bumi juga seperti apa. Masyarul muslimin rahimakumullah, penjelajahan itu sangat-sangat ditantang oleh Allah untuk lebih membuktikan bahwa di balik itu seluruhnya hanya memerlukan seorang satu saja sang pencipta. Sebab dengan satu pencipta akan tersusun rapi seluruhnya, terstruktur dengan baik secara sistemik. Sedangkan jika kamu menduga ada Tuhan-Tuhan yang juga bekerja dan berbuat, maka akan terjadi disharmoni antara satu sama lain. Unity atau unity, kesatuan itu sangat-sangat menentukan bagaimana alam ini pada akhirnya juga satu, berasal dari Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Ya, nama masyarakat muslimin, ngelihat tubuh, di sini ternyata ada yang namanya darah. Nah, darah ini kalau kemudian kita bersama-sama keluarkan, sel darah dengan sel kulit itu berbeda. Ya, fungsinya pun berbeda. Nggak bisa kita tukar sel kulit ditaruh di sel darah, umpamanya sel darah ditaruh di sel kulit untuk memperbaiki kulit kita, nggak bisa. Kecuali ada yang disebut dengan puncak sel nih. Siapa yang mempelajari ilmu biologi atau ilmu kedokteran, ada puncak sel namanya. Puncak sel ini yang sekarang ya lagi rame Pak Masri, jadi salah satu harapan teknologi kedokteran yaitu menjadi bahan stem cell itu. Stem cell itu artinya sel induk. Satu sel tapi bisa masuk kemana-mana. Bisa memperbaiki sel mata, bisa memperbaiki sel telinga, bisa memperbaiki sel hidung, bisa memperbaiki sel tulang belulang kita yang sudah rusak ibu-ibu. Itu bisa menjadi hal yang sangat luar biasa nantinya sel itu. Tapi sekarang penelitiannya masih mahal, kemudian di dunia kedokterannya juga masih mahal. Konon satu selnya itu sekitar 2 juta. Bayangkan kalau kita butuh 1000 sel atau 1.000.000 sel misalkan. Kalikan aja 1.000.000 kali 2 juta. Nah itu asalnya bisa dari janin atau dari bagian tubuh kita yang nanti diambil terus dimasukkan ke tempat kawasan atau daerah tubuh yang membutuhkan suntikan itu. Tapi memang yang terbaik dengan resiko yang paling rendah menurut informasinya stem cell itu berasal dari janin. Ya, karena janin merupakan atau terdiri dari sel induk rata-rata. Ya, kan awalnya dari situ. Janin itu pecah, berkembang dan dari bayangkan kan hanya dari setetes air mani, adanya sperma dengan ovum dibuahi, kemudian ketemu, pecah jadi 2 sel, pecah dari 4, terus berkembang, seluruh sel itu nanti bagi-bagi, ada yang jadi darah, ada yang jadi
tulang belulang, ada yang jadi daging, ada yang jadi kulit, ada yang jadi rambut. Subhanallah, itu yang disebut dengan puncak sel, wallahu alam. Ini hasil bacaan saja ya. Ya kalau salah wajar ya. Tinggal silahkan para dokter yang hadir pada kesempatan ini bisa berkontribusi memperbaiki. Dan jangan lupa melalui Khas TV maupun Akibs Official, silahkan berikan komentar. Kalau ada komentar perbaikan terhadap isi kandungan analisa yang saya kemukakan, atau bahkan terhadap buku ini sekalipun, kitab ini, mangga silahkan untuk diberikan komentar, masukan, atau usulannya. Boleh juga ya Pak Fatur, kalau usulan, Ustaz bagaimana kalau tentang ini dibahas kembali atau dikembangkan lagi. Nah ini sangat penting ya anak-anakku sekalian, terutama di pesantren. Ya, silahkan kalian memberikan komen seperti itu. Dadang juga boleh ya memberikan komen yang baik. Ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekaligus juga jangan lupa di-share ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut menyebarluaskan kebaikan. Jangan lihat Ustadz Amangnya, tapi apakah kajian ini begitu bermanfaat atau tidak? Yuk kita share. Mudah-mudahan ikutan mendapatkan royalti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu di antara metode mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui akal pikiran kita ya. Bagaimana akal dilibatkan memperhatikan seluruh variabel ya, varian jenis-jenis yang ada di sekitar kita. Berbagai kumpulan, misalkan kumpulan burung, kumpulan semut, kumpulan ikan ya, ada jamaah-jamaah bahasanya. Ya, ada jamaah kawakib, jamaah astronomi, bagian bintang-bintang, ada yang namanya satelit luar biasa ya, besarnya kecilnya, yang merah kelihatan kok bisa merah, terus yang ini bisa putih, kemudian yang satu lagi jadi kuning, jadi biru. Seluruh perbedaan kecil dan besar itu hendaklah mengkritisi akal pikiran kita. Bukan hanya akal pikiran kita mengkritisi, tetapi akal kita ditantang, dikritik. Mana ya pemikiran kamu untuk bisa menemukan jawaban? Jawaban terhadap apa? Siapa yang telah menciptakan warna-warni itu? Menciptakan merah, hijau. Kita lihat misalkan matahari terbit, terlihat di situ ada unsur kuningnya, ultraviolet, ada unsur biru, ada unsur merahnya, dan lain sebagainya. Nah, begitu halnya ketika benda-benda ini diurai, tubuh kita pada saat diwafatkan kembali terurai menjadi tanah. Kalau kita gali kuburan kita yang tersisa mungkin hanya tulang belulang, terus daging kemana? Kok hilang semua? Ya, kembali menjadi tanah. Sekali lagi, kecuali orang yang menghafal Quran atau dengan penuh keimanan dan semata-mata minta kepada Allah agar tubuhnya dijaga, termasuk dari kehancuran di alam kubur. Dia tidak akan hancur, ibu-ibu sekalian, ketika mengalir dalam tubuh kita kitabullah Al-Quran. Walaupun tidak seluruhnya, mudah-mudahan sebagian juga telah menjaga tubuh kita dari kehancuran di dalam kubur kita. Al-Imam Nawawi dan masih banyak para ulama yang lain, terutama para syuhada Uhud, setelah sekian puluh tahun mereka dikuburkan pada saat kena banjir, ya di zaman siapa saya lupa lagi, begitu kena banjir, kurang lebih 40 tahunan mungkin di masa Uthman atau Ali, ya begitu kena banjir besar itu tubuh seperti baru saja dikuburkan. Darahnya yang masih ada yang menetes, harum yang luar biasa. Itu fakta empirik yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Dan terkonfirmasi hadis Nabi SAW, siapa yang ya wafat dalam keadaan tertusuk ya dengan tusukan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih menetes
dengan wangi harum minyak kasturi atau minyak misk yang luar biasa. Saat itu juga terjadi di Bukit Uhud, akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Dalam kondisi tubuh setelah kurang lebih 40 tahun atau 40 tahun lebih, mereka dikuburkan. Masih utuh seluruhnya. Itulah tubuh syuhada dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pun merupakan bukti-bukti empirik sekali lagi yang tidak bisa dibantah. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang berusaha menghafal Quran, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, juga seperti itu nanti ya, bahkan menjadi keluarga Allah Azza wa Jalla yang dilindungi. Jangankan hal-hal yang sifatnya abadi seperti rohaninya, mudah-mudahan mereka seluruhnya dilindungi juga oleh Allah secara fisik. Kemudian pada pasal lain diingatkan fa'inda dzalik alimal aqlu annal makhluqat tanqasimu qismain. Pada saat itulah akal kita kemudian berkesimpulan bahwa makhluk-makhluk ini, ciptaan-ciptaan ini terbagi menjadi dua, ada jasmanian, ada ruhanian. Kita mengenal dalam Islam, bahkan dalam fakta empirik hari ini tidak bisa dipungkiri, ada unsur yang disebut fisik, ada psikis. Begitu ya, ada material dan unsur immaterial. Nah, psikis ini agak susah didefinisikannya apa. Memang pokoknya di luar yang fisik ini, di luar yang material ini, ada komponen-komponen yang menentukan kehidupan manusia. Yang dalam Islam, hal ini dalam Quran dan terminologi yang dikenal dalam bahasa Arab, cukup dua bahasanya. Ada jismun, ada ruhun. Ya. Ada yang namanya fisik, jasmanian, unsur jasmani, fisik, dan unsur rohani. Ruh, seluruhnya kategorinya di situ kategori ruhani. Nah, kemudian secara jasmani kita juga terbagi kepada ashkhos, ya. Ada terbagi kepada pribadi-pribadi. Wal ashkhas ila jawahir wa a'rad wal a'rad la tuhsa kathratuha. Nah, ketika pribadi-pribadi ini, ya, ada yang namanya Pak Leman, ada yang namanya Ustadz Hudzaifah, ada yang namanya Ustadz Fatur, ada Pak Masri, itu pribadi-pribadi. Itu kalau dirinci pribadi-pribadi ini macam-macam juga. Ya, ada kupingnya, ada matanya, ada hidungnya, ya, jawahir. Ada yang jauh lebih rinci lagi. Apa itu? Semacam sel-sel tadi itu, ya, sel-sel tubuh tadi. Nah, sel-sel ini tadi bicara tentang puncak sel juga perlu memperhatikan kesesuaian, ya. Jadi kalau pertumbuhannya dari tubuh orang lain masuk ke tubuh kita, terus belum tentu akan produktif. Nah, di situ saja Pak Masri, penelitian terkait dengan stem cell masih terus berlanjut untuk mengatasi tingkat penolakan sebuah tubuh ketika dimasukkan di dalamnya stem cell dari sel orang lain. Nah, kalau manusia seperti itu, maka ada yang namanya jawahir, sesuatu yang sangat inti ya. Dan itu antara lain adalah cukup banyak. Ya, arwahul malaikah, ruh-ruh para malaikat, para nabi, kemudian ruh-ruh Adam, jin, setan, dan setiap yang memiliki ruh di langit dan bumi. Ya, dan kalau sudah bicara tentang ruh, tidak ada yang paling tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ruh manusia, ruh yang lain juga sama. Tidak ada yang tahu apa sih ruh yang terdapat pada tanaman yang bisa tumbuh. Ruhnya ruh seperti apa? Ya, yang jelas setiap benda yang berkembang, setiap benda yang dinamakan benda hidup itu ada ruhnya. Hanya saja ruh yang melekat atau masuk
ya, yang ditiupkan dalam tubuh manusia dengan ruh yang dimiliki oleh malaikat atau ruh yang dimiliki oleh jin, setan sekalipun di dalamnya, tentu berbeda satu sama lain. Ya. Nah, di sini kenapa demikian? Kalau saja tubuh terdiri dari bagian-bagian yang tadi itu, Pak Masih, sementara ruh tidak dijelaskan seperti itu. Bahkan yang dipahami, tubuh ini satu, ya, tidak bisa ada katakanlah ruh kepala. Modal tadi saya katakan modal puncak sel itu, ruh itu satu jenisnya. Tapi kalau sudah masuk ke bagian tubuh yang lainnya, dia bisa menggerakkan yang lain-lain itu. Bisa membuat bagian-bagian tubuh kita ini jadi tumbuh dan berkembang seperti tadi melakukan regenerasi. Tapi begitu dicabut misalkan ruh, itu nyatu kembali jadi satu lagi. Seperti apa bentuknya? Wallahualam. Yang jelas itu adalah sebuah kehidupan yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu akbar walillahil hamd. Membaca buku ini cukup menarik walaupun agak berat ya. Pak Masri, kalau ngaji subuh begini berat nggak kira-kira nih? Kita ngobrolin tentang alam kesana kemari. Enaknya di panel di sini nih, ada dokter, ada ahli biologi, ada kimia, kemudian ada ahli fisika. Enak nih, kita panel berlima paling tidak ya. Saya bacakan ininya, yang lainnya bisa menganalisa, misalkan tubuh manusia ada yang dari aspek astronominya, ada yang aspek geologi tadi ya, bagaimana konstruksi. Kemudian kita mencari titik ketemu bersama-sama, terutama pada sebuah pertanyaan, siapakah pencipta semuanya tadi itu. Benda itu ada, asalnya tidak ada, benda ini bergerak, asalnya diam, dan seterusnya. Benda ini mati, kemudian dihidupkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan memperhatikan makhluk-makhluk tadi, maka kita akan menemukan yang disebut dengan al-hikmah. Sampai kepada detail kita menguasai permasalahan, bahkan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan yang tadi itu. Intinya kita dituntut hanya untuk mengambil hikmah di balik itu semuanya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Apa itu hikmah? Wisdom. Nilai kebijaksanaan yang bisa kita dapatkan. Informasi berharga dan manfaat di balik diciptakannya langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Kita tidak dituntut untuk menganalisa sampai detail, apalagi bisa melakukan perubahan dan sebangsanya. Semuanya ditampilkan oleh Allah sebagai tanda-tanda keberadaannya. Tanda-tanda kebesaran dan keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, di bulan ini kita sempurnakan iman kita pada Allah. Semakin yakin pada Allah, semakin tidak pernah ada sedikit pun keraguan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Sebagai pencipta dia maha tahu hasil ciptaannya, maka rujukan yang paling pasti dan abadi sifatnya adalah ilmu Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Makanya ada bahasa ilmu pasti. Kalau saya sering katakan, Pak Masri, ilmu pasti itu hanya ada dari yang maha pasti. Dan yang maha pasti itu hanya yang maha menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah ada keraguan. Sementara kategorisasi yang dibuat oleh manusia tentang ilmu pasti, kalaupun pasti 1 tambah 1 jadi 2, 4 tambah 4 jadi 8, 4 kali 2 jadi 8, itu pasti, itu adalah kepastian yang juga masih mengandung sejumlah kemungkinan-kemungkinan dalam fakta dan kenyataan. Kalau Allah menyatakan pasti dari segi bahasa dan kata-kata dan istilah, pasti juga dari sisi makna dan fakta serta hakikatnya. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, di mana kita seluruhnya mengenal makhluk ini untuk sekali lagi mengambil wajah atau sisi hikmah, sekaligus bagaimana proses
penciptaan itu dilakukan demikian sophisticated, begitu canggih, begitu. Ya, manusia suruh bikin satu sel saja susahnya bukan main. Walaupun sudah dikasih tahu bahan bakunya itu dari dari sarifati tanah. Sarifati tanahnya sudah diproses kemudian menjadi nutrisi dan lain sebagainya. Dikumpulin tuh nutrisi, dibuat-buat bikin satu sel saja yang namanya sperma. Bikin sperma. Nggak bisa. Bikin ovum. Nggak bisa. Atau bikin manusia, ya, model manusia lengkap dengan seluruh kinerjanya, dengan seluruh perangkatnya, dengan seluruh sarafnya. Kalau begitu manusianya segede apa ya? Manusia bikin kelengkapan saraf, kemudian suruh makan. Hasil makanannya nanti disisakan jadi sperma, menjadi air mandi. Nggak bisa sampai hari. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Lalu kenapa itu terus terjadi? Kenapa itu terus berkembang? Pertanyaan berikutnya, ya, kenapa terus terjadi? Ya, kelahiran manusia dari tahun ke tahun itu terus berkembang dan tumbuh membesar sampai hari ini. Kenapa itu terjadi? Ada yang bisa menghentikan? Ada yang bisa menghentikan. Walaupun satu persatu manusia dibunuh, dibantai, sebelum terjadi hari kiamat, manusia tetap akan ada di muka bumi. Pertanyaannya, siapa yang maha menghendaki keberadaan manusia? Kalau saja seorang raja, seorang presiden katakanlah penduduk saya terlalu banyak, harus disedikitkan. Kalau di masa Fir'aun dibunuh tuh. Kaum prianya, perempuannya dibiarin. Walaupun tujuannya bukan untuk memperkecil penduduk, bukan. Ketakutan yang akan menghancurkan kerajaan dia adalah seorang pria. Begitu kira-kira. Yang katakanlah yang diramalkan oleh mereka. Makanya seluruh bayi pria waktu itu, ya, kebijakannya dibunuh. Ya, wa makaru wa makarallah. Dia bikin makar, tapi Allah bikin makar berikutnya. Dengan cara apa? Ini seorang anak pria, anak laki-laki, lahir, ya, ibundanya sangat ketakutan. Maka oleh Allah diperintahkan ibunda untuk bukan membuang, ya, istilahnya mengalirkan sang bayi, dibikinkan wadah seperti perahu begitu, bayi disimpan dialirkan ke sungai Nil, yang sungai itu nanti bermuara salah satunya di tempat pemandian dan istana Firaun. Begitu sampai di situ, ya, ternyata anaknya laki-laki. Kemudian Fir'aun tidak sadar di situ, akhirnya dia atas saran istrinya untuk merawat, barangkali dia bermanfaat buat kita, yang akhirnya dirawat sampai besar. Ternyata dialah yang menghancurkan ba'dallah, sesudah Allah Subhanahu wa taala, tentu saja setelah izinnya, kehancuran kekuasaan Fir'aun. Dan itu berapa puluh tahun lamanya. Dari mulai mimpi sampai kepada terbukti hancurnya kekuasaan dan kerajaan Fir'aun, itu membutuhkan puluhan tahun lamanya. Ya, bahkan sampai habis, ya, bagaimana imperium Fir'aun habis saat itu. Disitulah semakin yakin, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan, hai Muhammad, wahai yang maha memiliki seluruh kerajaan, kau berikan kerajaan itu pada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kerajaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, di hari yang ke-26, nanti malam kita akan masuk pada malam ke-27. Mudah-mudahan bekal keimanan kita semakin yakin bahwa Engkaulah ya Allah yang maha menciptakan. Engkau pula yang maha tahu. Engkau pula yang maha merawat kehidupan kami. Engkau pula yang menjadi sumber kehidupan maupun kematian kami. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Untuk itu bimbing kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa berzikir padamu, syukur padamu, dan sebaik-baik taat tunduk patuh serta ibadah kepadamu ya mujibas sa'ilin ya rahman rahimin. Jadikanlah semua langkah kami langkah iman kepada Engkau, langkah bertakwa dengan sebenar-benar takwa, yang pada akhirnya langkah itu bermuara kepada kematian kami. Maka akhirilah kematian atau kehidupan ini dengan kematian yang husnul khatimah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu husnul khatimah dan berlindung kepadamu dari buruknya akibat perjalanan kami dan buruknya akhir kehidupan kami menuju kematian kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.